Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmuddin dari Teknik Industri tahun 2021. Saya akan menjelaskan tentang perbaikan metode kerja pada proses pengemasan lilin spiral di CV Tarunajaya berdasarkan studi gerak. Pendahuluan, perkembangan zaman yang sangat pesat menyebabkan persaingan di dunia industri nasional juga menjadi pesat. Hal ini bisa dilihat dengan bermunculnya perusahaan baru. Keadaan ini membuat setiap perusahaan industri harus bersiap bersaing dengan kompetitor, sehingga perusahaan dituntut untuk terus mengembangkan usahanya agar bisa bertahan dan berhasil memenangi persaingan. Salah satu hal yang menjadi persaingan perusahaan adalah perebutan konsumen, sehingga perusahaan harus mempersiapkan produk yang konsumen inginkan. Dalam usaha memenuhi permintaan konsumen, perusahaan harus menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan produk. Salah satunya adalah proses produksi. Karena dengan proses produksi ini maka pembuatan produk bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Dalam proses produksi diperlukan suatu metode kerja yang baik agar pekerja mudah dalam melakukan proses produksi. Perbaikan ini tujuannya untuk mencari metode kerja yang lebih efektif. Perbaikan ini dilakukan dengan menganalisa metode kerja, yaitu mencari, mengembangkan, dan menerapkan metode yang lebih efektif dengan alat bantu peta KTK. Dari peta ini diharapkan dengan memperbaiki metode kerja dengan cara mengetahui gerakan kerja operator, kemudian gerakan kedua tangan tersebut diseimbangkan, serta mengurangi atau mengeliminasi gerakan tidak efektif. Metode penelitian. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi lilin, yaitu lilin batang, lilin spiral, dan lilin angka. Proses produksinya sama, yaitu dimulai tahapan peleburan bahan baku, kemudian tahapan pencetakan, dan tahap pengemasan. Penelitian ini menggunakan metode studi gerakan dan ekonomi gerakan serta peta tangan kiri, tangan kanan sebagai alat bantu. Untuk memperbaiki metode kerja guna memperkecil waktu pekerjaan digunakan menggunakan studi gerakan dengan menggunakan peta tangan kiri, tangan kanan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ditampilkan dalam berikut. Di pendahuluan, identifikasi masalah, studi lapangan, studi pustaka, pendekatan metode operasional, pengumpulan data, pengolahan data, analisis pembahasan data, kesimpulan dan saran, dan selesai. Hasil pembahasan. Pendekatan metode operasional yang digunakan untuk memperbaiki metode kerja dalam memperkecil waktu pekerjaan digunakan pendekatan studi gerakan dengan menggunakan peta tangan kiri dan tangan kanan. Untuk melakukan perbaikan tersebut, terlebih dahulu harus mengetahui elemen gerakan kerja dalam posisi awal, layout kerja digunakan, dan waktu dalam penyelesaian pengemasan. A. Uraian elemen kerja berikut merupakan elemen kerja. Elemen gerakan kerja yang dilakukan operator berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti terhadap operator di lapangan. Tabel 1. Elemen kerja operator. B. Layout lingkungan kerja stasiun pengemasan berikut merupakan layout lingkungan kerja yang digunakan pada stasiun pengemasan. Analisis peta kiri tangan kanan berdasarkan peta KTK. Sebelumnya dapat diketahui bahwa proses pengemasan satu yakni mengemas lilin ke dalam dus kecil membutuhkan waktu 54,2 detik dan untuk pengemasan 2 membutuhkan waktu 41,2 detik. Berdasarkan peta KTK, dapat diketahui bahwa tangan kanan melakukan gerakan lebih banyak daripada yang dilakukan oleh tangan kiri. Terdapat 3 kegiatan menunggu yang dilakukan tangan kanan dan terdapat gerakan bahwa tangan kiri hanya melakukan kemasan sedangkan tangan kanan berulang-ulang mengambil bandaj 6 kali. Ini berarti menandakan bahwa adanya ketidakseimbangan gerakan antara tangan kanan dan tangan kiri, sehingga menyebabkan gerakan kerja tangan kiri dan tangan kanan tidak dilakukan secara simultan dan menyebabkan waktu pekerjaan yang lebih lama. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan perbaikan terhadap metode kerja, terutama mengenai gerakan kerja dengan berdasarkan prinsip studi gerakan dan ekonomi gerakan. Analisis pemecahan masalah dengan berdasarkan pada kondisi aktual yang telah dijelaskan, maka analisis pemecahan masalah ini bertujuan akan menghasilkan metode kerja yang lebih efektif dengan menganalisa gerakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi gerakan yang dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakannya. 1. Prinsip ekonomi gerakan yang dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakannya berdasarkan hasil analisa. Maka perbaikannya sebagai berikut. A. Menyeimbangkan gerakan kedua tangan dengan cara mulai mengakhiri gerakan ketika bekerja dan menjelaskan arah dari kedua tangan dalam bekerja. Ketika tangannya satu menjangkau sesuatu, maka tangan yang satunya lagi juga harus menjangkau barang lain dan mempersingkat waktu dan beban kerja. B. Menghilangkan gerakan tidak efektif seperti gerakan operator memutar badan ketika menjangkau benda yang agak jauh dengan merubah posisi alat dan benda kerja. C. Mengulangi gerakan mata dalam mencari benda kerja dengan cara menata benda kerja dalam posisi yang tetap. 2. Prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan tempat kerja berlangsung berdasarkan hasil analisis. Maka perbaikannya mungkin dilakukan ialah sebagai berikut. Mengatur dan merubah layout bahan dan peralatan kerja, yakni dengan menggunakan wadah untuk menyimpan lilin-lilin warna
Hal ini bertujuan supaya tidak berserakan dan untuk mempermudah pekerja dalam mengambil bahan. File tersebut disimpan di atas meja, dalam kata lain, berarti setiap operator membutuhkan meja yang lebih luas untuk menyimpan data lilin. Jika penempatan peralatan bahan kerja sudah baik, maka waktu untuk menyimpan data lilin maka waktu untuk mencari bahan atau peralatan kerja dapat dikurangi. Perubahan tata letak pun menunjukkan pengurangan gerakan. Berdasar analisis gerakan terbalik diketahui bahwa dalam menjangkau benda dengan jarak pendek maka waktunya pun akan lebih singkat dibandingkan dengan jarak pandang lebih jauh. Oleh karena itu, penempatan peralatan bahan kerja sebisa mungkin diatur dengan baik dan sesuai. Berikut merupakan gambaran layout usulan yang sebaiknya dilakukan dalam proses pengemasan lilin. Peta kerja usulan berikut merupakan peta KTK usulan berdasarkan hasil menganalisa gerakan. Peta tangan kanan, tangan kiri tersebut merupakan hasil pengolahan dan analisa data dari implementasi metode kerja baru dengan mengatur ulang layout lingkungan kerja pada stasiun pengemasan berdasarkan peta di atas. Waktu proses pengemasan 1 adalah 18,05 detik. Ini menunjukkan terdapat penurunan waktu proses pengemasan jika dibandingkan dengan metode kerja lama yang punya waktu pengerjaan sebesar 54,2 detik. Selain itu, jarak penggerakan kedua tangan juga berkurang, di mana total jarak penggerakan tangan kanan sebesar 325 cm dan tangan kiri 250 cm. Berdasarkan analisa berbagai metode kerja, maka waktu pengemasan menjadi lebih singkat dan produk yang dihasilkan akan meningkat, sehingga bisa dikatakan bahwa tujuan dari penelitian ini tercapai. Standarisasi waktu kerja. Standarisasi waktu kerja ini merupakan pengukuran untuk waktu kerja setelah adanya perbaikan metode kerja. Sebelum ke standarisasi waktu, dilakukan pengujian data terlebih dahulu. Adapun uji data ini merupakan pengujian statistik, yaitu uji kecukupan dan keseragaman data. Berdasarkan data yang diolah dalam perhitungan dan pengolahan uji kecukupan data yang sama dengan perhitungan sebelumnya, maka semua datanya mencukupi. Sehingga data diamati bisa dilakukan perhitungan. Standarisasi waktu perhitungan ini terjadi dari penggunaan waktu siklus normal dan waktu baku. Berdasarkan rekapitulasi standarisasi waktu di atas, diketahui bahwa siklus dalam melakukan pengawasan 1 adalah 16,51 detik dan pengawasan 2 adalah 39,41 detik. Dan untuk waktu normal dengan memperhatikan penyesuaian, diketahui bahwa waktu normal untuk pengawasan 1 adalah 21,10 detik dan pengawasan 2 yaitu 42,96 detik, dan untuk waktu baku atau waktu standar dengan memperhatikan kelonggaran makan waktu baku untuk proses pengemasan satu lilin spiral adalah 23,84 detik dan untuk pengemasan 2 adalah 48,54 detik. Kesimpulan, setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan dan penganalisis data, maka dapat disimpulkan bahwa satu, perbaikan metode kerja yang dilakukan dapat hasilnya lebih baik dibuktikan dengan waktu penyelesaian kerja menjadi lebih singkat, yaitu pengemasan 1 menjadi 18,51 detik dan pengemasan 2 sebesar 39,41 detik. 2. Setelah melakukan standarisasi waktu, maka diketahui bahwa waktu baku yang dibutuhkan dalam sekali proses, yaitu untuk pengemasan 1 adalah 23,84 detik dan untuk pengemasan 2 adalah 48,5 detik. Adapun saran untuk penelitian serupa yang akan datang ialah disarankan untuk lebih mempertimbangkan faktor ergonomi dalam perancangan metode kerja baru. Hal ini perlu dipertimbangkan agar rancangan metode kerja baru nantinya benar-benar maksimal jika diterapkan pada perusahaan atau objek penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.